Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah lama sekali Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan saya ngisi di Akal. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita, lembutkan hati kita untuk mempertemukan kita di tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua khilaf-khilafnya. Allah muliakan nanti di hadapannya dan Allah curah-curahkan berkah dan kasih sayangnya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya diminta untuk membahas tentang hijrah dan kaitannya dengan dunia. Jangan terlena dengan dunia. Ini tema yang Masya Allah kalau saja ditarik di YouTube itu banyak sekali. Sebenarnya tema ini tema yang sangat banyak. Bahkan diulang-ulang tapi tidak pernah bosan. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu lupa. Dan bersyukur kita punya lupa. Coba kalau kita nggak ada lupa. Saya yakin antum nggak bisa tidur malam ini. Semua dosa-dosa teringat, semua kesalahan teringat, semua kata-kata buruk teringat, semua lawan-lawan musuh-musuh yang lama-lama semua teringat. Bayangkan kalau semuanya kita ingat. Bayangkan bagaimana tidur malam ini, tentu kita tidak bisa nyenyak. Kenapa? Karena tidak ada lupa. Syukur nggak dengan lupa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lupa itu anugerah dari Allah. Ya, lupa itu bukan kita yang mau, Allah yang kasih, dan sifat asli manusia itu lupa, bukan sengaja, memang lupa. Ya, contoh saya sering kali, ya kadang-kadang lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba ada yang telepon, Assalamualaikum, Ustaz Fatih sudah di mana? Apanya Mas? Loh kan kita hari ini kajian, innalillahi, lupa, saya benar-benar lupa. Padahal di jadwal ada. Itu bukan sengaja, tapi memang saya lupa, nggak ngelihat jadwal dari malam. Kenapa? Karena sudah bosan dengan jadwal. Jadi lupa itu ternyata Masya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari yang berbahagia ini, jangan lupa, kalau ini jangan lupa, antum semua sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu di antara 12 bulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Haram, bulan haram. Apa maknanya bulan haram? Ya, maknanya adalah barang siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya berlipat ganda. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan, dosanya juga berlipat ganda. Dan di bulan haram, orang-orang Arab tahu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu tahu, kalau sudah masuk bulan haram, nggak ada yang berani perang. Nggak ada yang berani bunuh-bunuhan. Semua menghormati bulan haram. Tapi banyak di antara umat Islam yang justru nggak paham apa itu bulan haram. Oleh karena itu bersyukur kita, dan dalam waktu yang tidak lama lagi kita insya Allah akan masuk kepada bulan suci Ramadan, bulan Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena tidak semua orang, ya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, baru tadi pagi banget jam 4.20. Sahabat saya WA, mungkin nggak kebaca karena baru bangun saya itu jam 4.25. Tadi malam tuh Masya Allah capek, kemudian bangun 4.25, azan sekitar 4.40. Kemudian setelah bangun saya lihat Masya Allah miss call banyak banget, saya telepon balik, ternyata ibunya ya wafat. Ya. Padahal kemarin itu masih Masya Allah dibuatkan makanan, ngobrol segala macam. Tiba-tiba dibawa masuk rumah sakit, mungkin beliau itu minta doa pada saat sakaratul mautnya untuk ibunya. Tapi ternyata terlambat, ya. Tapi sebaik-baik keputusan adalah Allah. Artinya apa? Tidak semua orang ketemu Ramadan tahun ini. Tidak semua orang. Saya juga nggak jamin. Jangan-jangan ngisi di Akal ini adalah terakhir sebelum Ramadan. Saya nggak tahu. Oleh karena itu, maka marilah sama-sama kita coba belajar hari ini tentang arti waktu dalam hidup kita.
Banyak di antara kita main-main dengan waktu. Ya, padahal waktu di dalam Islam sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kitab suci pun yang sumpahnya sampai menyebut nama waktu kecuali Islam. Tapi mohon maaf, siapa yang sering kalau janjian suka telat? Kita juga. Ya, orang Jepang tuh, ya saya pernah janjian sama orang Jepang setengah 10, jam 9 mereka sudah nunggu. Ya, jam 10 janjian, ya, setengah 10 mereka sudah datang. Mereka jam 10, 10.15 nggak ada, mereka langsung pulang. Kenapa? Karena ada agenda lagi berikutnya. Ya, jadi penting sekali menghargai waktu. Dan waktu itu nanti akan saya jelaskan seperti apa waktu menurut para ulama dan menurut para mufassir. Maka kita jangan main-main dengan waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, pernah dengar kisah Napoleon Bonaparte? Apa kisahnya? Jadi Napoleon Bonaparte ini kan Masya Allah ya, panglimanya Perancis. Ya, hebat sekali, luar biasa, perang melawan Rusia. Dikisahkan waktu itu pasukan Napoleon Bonaparte ini kalah. Dan Napoleon Bonaparte ingin menyelamatkan diri, lari ke kampung-kampung, cari rumah penduduk. Masya Allah, larinya tunggang langgang kalau bahasa kita. Masuk ke rumah penduduk, minta tolong agar dia disembunyikan di sebuah box yang boxnya itu banyak bulu-bulunya. Mungkin pernah dengar kisahnya ya. Akhirnya Kaisar Rusia itu meminta perintah untuk semua rumah penduduk tanpa kecuali cari yang namanya Napoleon Bonaparte. Akhirnya ditemukan satu rumah yang mencurigakan dan kemudian didapatilah kotak besar yang di atasnya ada bulu-bulu. Tahu apa yang dilakukan? Pasukan Rusia itu mengambil pedang-pedangnya, itu kemudian menusuk-nusukkan kepada bulu itu. Kira-kira perasaan antum kalau lagi di dalam tuh gimana? Seneng? Takut? Deg-degan? Cemas atau seperti apa? Itu udah campur semua. Bayangkan ada orang suaranya di atas, kita ditumpukan bulu-bulu, ditusuk begitu. Ya, syukurnya nggak kena. Begitu kemudian keluar, ada seorang bapak-bapak yang kemudian begitu keluar bertanya kepada Napoleon Bonaparte, gimana tadi perasaannya dikejar sama pasukan Rusia? Napoleon Bonaparte marah sejadi-jadinya dan pada saat yang sama pasukan Napoleon datang untuk menjemputnya dan kemudian Napoleon bertanya kepada seorang bapak ini, Pak, kamu tahu ngomong sama siapa? Kamu nggak sopan ngomong kayak gitu. Kamu ngomong dengan ya panglima perangnya, ya bosnya Prancis. Dia nggak tahu. Akhirnya apa? Bapak ini ditangkap, tangannya diikat, semuanya dibereskan semuanya, tutup matanya, ditutupkan kepada matanya dan diancam tembak. Pada saat mau ditembak, kemudian tembakan yang pertama, bapak itu kemudian langsung jatuh pingsan. Tembakan yang kedua, kemudian sadar dari pingsannya. Tembakan yang kedua, pingsan lagi. Dan akhirnya Napoleon Bonaparte kemudian mengambil ikat matanya dan berkata kepada bapak itu, sekarang saya ingin tanya sama bapak, gimana perasaan bapak dengan tembakan yang pertama? Sangat mengerikan. Bahkan itu terasa detik-detik akhir dalam hidup saya. Tembakan yang kedua, saya rasanya sudah mati. Tapi Tuhan hidupkan saya lagi. Tembakan yang ketiga, saya juga merasa itu adalah akhir hidup saya. Begitulah perasaan saya terakhir. Pertanyaan saya, bagaimana detik-detik terakhir ketika nanti Malaikatul Maut datang kepada kita dan saatnya tiba? Ketika saatnya tiba, kalau kemudian itu tidak jadi dicabut, sekarang pertanyaan saya, gimana perasaan antum tadi sama Malaikatul Maut? Banyak orang yang gagal dari kematiannya, sudah pernah lihat ya? Ada yang kemudian pesawat terbang mau meledak. Nah, saya kalau ingat pesawat terbang mau meledak, saya ingin cerita sedikit kisah nyata. Pernah ingat kejadian di tahun awal tahun 2000-an, ada pesawat Mandala yang meledak di Bandara Polonia? Masih ingat? Yang dalamnya adalah ada Raja Inal, Allah yarham, semoga Allah rahmati. Raja Inal Siregar itu mantan gubernur Sumatera Utara. Satu lagi ada gubernurnya juga. Itu naik pesawat mau ke Jakarta, pesawatnya itu meledak pada saat masih di dalam bandara. Masih ingat kejadiannya? Nah, qadarullah, salah satu penumpangnya itu adalah kakak dari sahabat saya. Saya lahir dan besar di Medan, ya. Jadi dia punya rumah hanya 5 menit dari bandara. Ya, itu kalau pesawat turun, pesawat naik, suara kedengeran. Anehnya Masya Allah,
Kakaknya ini mau berangkat, sudah tahu pesawat tinggal setengah jam lagi. 45 menitan lagi lah. Dia bilang sama adiknya, nanti daripada aku tidur di lounge, mendingan aku tidur di rumah sebentar aja. Ngantuk luar biasa. Ngantuk luar biasa. Tolong dibangunkan. Kalau tidak engkau bangunkan, habis kamu. Kenapa? Karena aku ada transaksi MOU di Jakarta, nilainya miliaran. Apa kata adiknya yang sedang nonton TV? Adiknya itu sahabat SMA saya. Dia bilang apa? Iya bang, tenang aja, udah tidur aja. Nanti aku bangunin, tenang aja udah. Akhirnya apa bu? Bapak ibu? Teman-teman semuanya? Adiknya itu ketiduran juga. Coba bayangkan, entah gimana Allah sebaik-baik rancangan. Adiknya tidur juga di situ, di depan TV. Abangnya bangun, begitu bangun dia lihat apa? Jam 12. Padahal pesawat terbang harusnya tadi jam setengah 12. Begitu jam 12 lantas terbangun, ngamuk, langsung adiknya ditampar. Ya, apa dia bilang? Udah dibilang dari tadi bangunkan. Wah, pokoknya ngamuk luar biasa. Akhirnya apa? Langsung lari naik motor, harapan dia apa? Delay. Itu ya manusia tuh ya. Kalau dia yang salah doanya apa? Delay. Tapi kalau pesawat yang salah, kurang ajar pesawat, betul kan? Itu manusia tuh ya, mau nguntungin diri sendiri. Akhirnya Pak, lari naik motor, cuma berapa menit, begitu sampai, lari, luar biasa larinya kencang banget, dikejar sama security. Pak, maaf Pak, mau kemana Pak? Mau kemana? Mau ke pesawat Pak. Pesawat mana Pak? Mandala Pak, ini nomor sekian. Bapak tahu pesawat Mandala, tuh asapnya hitam tuh. Itu barusan pesawat Mandalanya, Bapak penumpangnya. Bersyukur pada Allah Pak, Bapak nggak jadi mati. Masya Allah, bayangkan kalau itu antum. Mana Pak pesawat? Itu asapnya, itu pesawat Mandala barusan jatuh, kan lagi rame. Langsung sujud syukur, nangis sejadi-jadinya, langsung putar balik motornya, balik ke rumah, adiknya dipeluk lagi. Apa kata adiknya, teman saya? Gua tampar balik loh. Kita tuh seringkali kemudian peristiwa-peristiwa, itu seringkali kemudian kacamata hari itu. Hari itu kita kemudian gak jadi, hajat kita gak terwujud, kita bilang apa? Kurang ajar lo gitu loh. Lu batalin gua loh. Padahal Allah tuh punya rancangan. Allah tuh baik dan maha baik. Allah tuh tahu, tapi kita tuh seringkali sok tahu. Dan kejadian ini sebenarnya, kejadian tentang Napoleon Bonaparte, itu adalah pelajaran buat kita. Betapa mengerikannya detik-detik terakhir menjelang kematian. Sehebat beliau, ini Masya Allah, siapa yang gak kenal? Tapi, ya, sehebat apapun manusia, yang namanya menjelang kematian gimana? Mengerikan. Mohon maaf, saya tadi cerita tentang pesawat Mandala, itu kisah nyata. Tahu pesawat Mandala itu akhirnya gimana? Pesawatnya itu, dia begitu terbang, meledak, langsung turbulence. Dan turbulensnya itu, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, itu langsung nabrak seluruh rumah yang di bawahnya. Kebayang hancur semua. Dan masih ingat kejadiannya? Boleh dibuka di YouTube, boleh dibuka di mana saja. Itu kejadiannya apa? Seluruh penumpangnya menjadi arang. Bukan debu ya, tapi arang. Karena apa? Masih sempat ketolong sama pemadam kebakaran, sempat disiram semuanya. Akhirnya apa? Jadi arang. Jadi kalau mau ngenalin mayat antum, dari jam yang antum pakai. Karena jam nggak kebakar. Kalau jam saya plastik, karet kebakar. Kalau jam besi nggak kebakar. Dari situ tahu, langsung istrinya nangis. Ini pasti papa. Ada yang ahwat, mungkin dari cincin tunangannya. Atau cincin pernikahannya. Makanya kalau mau ngambil cincinnya gimana? Dipatahkan dulu tangannya. Karena tangannya sudah berubah jadi arang. Cetak, dipatahkan baru diambil. Kalau yang tidak pakai cincin dan tidak pakai jam, maka kemudian mohon maaf, dikerik. Ya, kan sudah jadi arang nih, tegang. Itu dikerik, diteliti di DNA, baru ketahuan itu siapa jenazahnya. Saking sudah tidak bisa mengenali jenazahnya siapa. Oleh karena itu, ada satu kisah lagi tentang bagaimana menghargai detik-detik menjelang kematian. Pernah dengar kisah sahabat yang bernama Sya'ban? Siapa yang sudah pernah dengar? Sya'ban. Ada? Alhamdulillah kalau belum pernah dengar. Saya ceritain tentang Sya'ban. Sya'ban itu adalah seorang sahabat yang rajin banget sholat berjamaah di masjid. Dan apalagi sholat subuh. Sya'ban itu tidak pernah ketinggalan dan selalu punya tempat favorit di shaf pertama. Shaf pertama, ujung kanan. Itu tempatnya Sya'ban. Satu hari Rasulullah SAW mengimami sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata ditemukan tidak ada Sya'ban di sana. Begitu balik, zikir selesai semuanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Sya'ban hari ini?"
Tidak. Kalian juga sama? Tidak. Tidak pernah Sya'ban itu absen. Masya Allah ya. Luar biasa para sahabat itu. Tidak pernah beliau itu absen sholat subuh berjamaah. Hari itu Sya'ban tidak ada di tempatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memutuskan bagaimana kalau kita hari ini ba'da sholat subuh kita main ke rumah Sya'ban. Dan teman-teman tahu, jamaah semuanya tahu, ternyata jarak, saya sudah lihat petanya itu, jarak antara tempat sholatnya dengan kemudian rumah Sya'ban sekitar 3 jam jalan kaki. Mohon maaf ya, 3 jam jalan kaki untuk sholat subuh. Ya, antum sama masjid berapa jam? Nah, saya 10 jam Ustaz soalnya Ustaz. Jadi ada alasan buat saya nggak sholat subuh. Ya, antum dari Akel berapa jam? Tadi panitia nanya, Ustaz di Bogor. Iya emang kenapa Bogor? Tinggal tekan gas kok, mobil saya matic. Pakai supir lagi, saya tidur di dalam. Apa susahnya gitu loh? Apa susahnya zaman sekarang gitu? Ya, bahkan sekarang sudah ditemukan lagi pesawat ya, yang lebih cepat antar pulau ke pulau, jalan ke jalan. Bahkan sebentar lagi sudah ditemukan itu yang bisa muter di kaki, tinggal pencet saja bisa jalan. Masya Allah. Akhirnya gimana? Rasulullah SAW datang ke rumah Sya'ban. Terdengar oleh Rasulullah SAW suara isak tangis seorang wanita muslimah. Dan kemudian Rasul mengatakan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wanita itu kemudian keluar dan menjawab, Waalaikumsalam, ya Rasulullah, ya Habiballah. Lantas kemudian wanita itu berkata, maafkan Kak, maafkan Sya'ban, hari ini tidak bisa sholat berjamaah ke masjid seperti biasanya, karena tadi malam Sya'ban meninggal dunia. Insya Allah ya, jadi hanya ajal yang bisa memutuskannya untuk tidak sholat. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian, ketika kemudian para sahabat berkata, terus bagaimana detik-detik menjelang wafatnya? Maka kemudian istrinya bercerita, ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, bagaimana kondisi suamiku? Emang kenapa? Kalau bahasa kita. Rasul bertanya, memang kenapa? Kata istri Sya'ban, Sya'ban radhiyallahu an, sebelum ajalnya datang tadi malam, dia teriak 3 perkara. Apa yang dia teriak? Andai lebih baru, andai lebih jauh, dan andai lebih banyak. Sya'ban teriak itu, beberapa detik kemudian Sya'ban meninggal dunia. Ya, pertanyaan saya, kira-kira Sya'ban itu menjelang wafatnya dalam kondisi yang senang atau sedih? Senang atau sedih? Sedih. Kenapa? Nyesel. Makanya keluar kata, andai lebih baru, andai lebih dekat, andai lebih jauh, dan andai lebih baru. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sambil kemudian menyeka air matanya dan mengatakan, beruntunglah kalian, karena Sya'ban digambarkan, dinampakkan oleh malaikat tentang janji Allah akan balasan-balasan Allah itu nyata. Apa balasannya? Makanya Sya'ban teriak, kata Rasulullah, kenapa andai lebih jauh? Sya'ban itu bilang andai lebih jauh, karena Allah langsung menampakkan pahalanya. Selama dia hidup, dinampakkan pahala dia sholat berjamaah ke masjid, meskipun jaraknya jauh. Makanya Sya'ban teriak, kalau tahu gini, andai lebih, Masya Allah, andai lebih jauh. Artinya apa? Andai jalan ini lebih jauh, aku mau lebih jauh lagi sholatnya. Kenapa? Kalau tahu begini. Dan kita nggak tahu, kan ada hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Andai umatku tahu tentang dahsyatnya sholat berjamaah ke masjid, sholat subuh, maka mereka akan datang, meskipun mereka harus merangkak. Bayangin, meskipun harus antum merangkak, antum akan berangkat. Apa kata Sya'ban? Andai lebih jauh. Dan yang kedua, apa yang Sya'ban teriakkan? Andai lebih baru. Andai lebih baru. Emang ada apa dengan andai lebih baru? Hobinya Sya'ban, kalau berangkat ke masjid, selalu pakai baju yang baru. Dan pulang dari masjid, dia pakai baju lamanya, baju barunya diberikan kepada orang di jalan yang dia temukan. Apa kata Sya'ban menjelang wafatnya? Andai lebih baru. Artinya apa? Digambarkan langsung balasan Allah pada saat sakaratul maut. Oleh Allah digambarkan betapa besar pahala saling memberi. Coba andai tahu kayak gitu, antum ngasih apa? Copot semuanya. Nah, nanti digambarkan mau sakaratul maut baru teriak begitu. Yang ketiga, kenapa Sya'ban bilang andai lebih banyak, andai lebih banyak? Kenapa? Karena Sya'ban ternyata ketika kemudian sakaratul maut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar pahala orang yang bersedekah.
Dan Sya'ban itu kalau mau berangkat, betul ya Rasulullah, kata istrinya, ketika Sya'ban mau berangkat sholat, terutama sholat subuh, pasti bawa makanan, pasti bawa uang. Untuk apa? Selalu dibagi-bagikannya. Sehingga apa? Sya'ban teriak. Karena janji itu divisualisasikan langsung oleh Allah dalam sakaratul mautnya. Andai lebih banyak, andai saja antum tahu. Dan andai sakaratul maut ini datang nanti malam, maka kemudian kita mungkin pun akan berteriak. Cuma mungkin teriakannya beda. Teriakannya apa? Andai lebih baru, andai lebih jauh, andai lebih banyak, andai lebih besar, andai lebih mewah, andai lebih lembut, andai lebih besar. Oh, mau semua kan andai. Kenapa? Karena kita baru tahu ternyata balasan Allah itu adalah benar ketika detik-detik menjelang sakaratul maut. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kata al-asr. Sebagian ulama, apa maksudnya al-asr? Ada yang mentafsirkan al-asr itu adalah waktu asar. Yang namanya waktu asar itu gimana? Hanya sekitar 2 jam itu masuk waktu maghrib. Dan setelah maghrib, gelap semuanya. Artinya apa? Ini waktu tersisa. Asar itu ada juga yang mentafsirkan apa? Perasan terakhir. Artinya apa? Itu sudah detik terakhir. Coba nggak terasa ya, habis sholat asar, antum ngobrol sebentar, ngopi-ngopi, Allahu Akbar, ya udah maghrib. Itu menandakan apa? Akan sekatnya, akan sangat nempelnya antara kehidupan dengan kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas Quran surat Al-Asr, atas waktu wal asr. Ya, wal asri. Innal insana lafi husr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa rugi? Yang namanya orang rugi itu gimana? Orang rugi itu adalah orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa. Siapa mereka? Orang yang kecuali orang beriman, orang beramal soleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebaikan, orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Maka mari sama-sama coba kita lihat, kenapa Islam itu konsen banget dengan waktu. Dan gak boleh main-main sama waktu. Andai waktu bisa dikembalikan, ya saya seumur antum lagi, saya akan lakukan hal yang lebih besar dari yang saya lakukan hari ini. Tapi sayang, waktu gak bisa kembali. Karena waktu itu modal. Saya ayah, antum anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama saya kasih 100 juta. Anak kedua saya kasih 100 juta. Anak ketiga saya kasih 100 juta. Setahun, akhir tahun, 3 anak saya kumpuli, saya tanya, anak-anakku, mana uang 100 juta yang Abi beri? Anak pertama bilang, ayah, Abi, uangnya masih ada sekarang, 100 juta. Loh, enggak kamu pakai apa-apa? Enggak, tapi juga enggak hilang. Enggak hilang, tapi enggak bertambah. Baik. Anak yang kedua, Abi, uang yang 100 juta sekarang berubah jadi hutang. Hutangnya 500 miliar. Saya bilang, kamu ini keterlaluan. Bukan malah menghasilkan, bukan malah uangnya masih ada, malah kamu berhutang. Dan hutangnya 500 miliar. Anak yang ketiga, Masya Allah, apa katanya? Ayah, uang yang 100 juta itu sekarang sudah berubah menjadi 1 triliun. Kita pilih yang mana? Waktunya sama, modalnya sama, tapi ada orang yang bisa mengkonversi waktu menjadi prestasi-prestasi besar. Bill Gates, sehari berapa jam? 24 jam. Ya, Mark Zuckerberg, yang sekarang lagi rugi 123 triliun. Sehari berapa jam? 24 jam. Ustadz Salim Fillah, Ustadz Felix Siau, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan yang lain tokoh-tokoh ulama-ulamanya, sehari berapa jam? 24 jam. Modalnya sama. Tapi kenapa ada orang yang modal sama, statnya sama, tapi prestasinya beda? Ya. Lihat Sudirman, waktunya 24 jam. Sudirman tidak ada, namanya dikenang. Wangi, jadi nama jalan. Dan gak ada nama jalan Sudirman murah. Coba cari. Ada Ustadz di Ambon, cari nama Sudirman murah, gak ada. Nih, Tebet lurus, keluar kanan, ada gedung namanya gedung Sudirman. Murah apa mahal? Coba sewa di situ. Antum nikah sewa di situ. Insya Allah mantep. Saya pernah pakai di situ untuk apa? Amazing Muharram. Mantep, ratusan juta itu di situ. Nggak ada Sudirman, nggak ada yang murahan mas. Ya, jadi kalau antum pakai misalnya nama roti, tapi roti yang apa namanya, roti yang ceban tuh ya, pakai nama Sudirman, itu rasanya malu-maluin. Kenapa? Nggak mungkin Sudirman ceban mas. Ya, Masya Allah, Sudirman tuh mahal.
Nama Sudirman wafat jadi nama yang dikenang abadi. Kenapa? Karena dia mampu mengkonversi waktu menjadi prestasi. Pertanyaan saya, nih di sini ada Mas Mono nih, sahabat saya nih. Ya, Ahwat nggak bisa lihat dan nggak usah lihat juga. Lihat aja di Instagramnya ya. Ini ada Mas Mono. Mas Mono wafat. Mas, mau kapan Mas? Pasti wafat. Tinggal nunggu cerita aja. Nanti ada yang upload di Instagram, mohon maaf atas segala kekhilafannya, istri beliau upload, ternyata apa? Mas Mono wafat. Pertanyaan saya, ketika beliau wafat, apa yang beliau tinggalkan? Ayamnya. Namanya, bayangkan jualan kaki lima, hanya 2 ekor, 3 ekor ayam di bawah, apa itu namanya? Pancoran, diusir-usir Satpol PP. Masya Allah sekarang cabangnya di mana-mana, karyawannya ada berapa, Masya Allah. Luar biasa. Dan beliau mendirikan ada yang rumahnya Rumu, rumah ilmu. Beliau kemudian, Masya Allah, banyak yang beliau lakukan. Saya nggak bisa sebutkan. Ada yang dikenang. Pertanyaannya, Afwan, kalau antum meninggal malam ini lah, apa yang antum tinggalkan? Coba saya ingin tanya. Ya, saya sudah mempersiapkan. Kalau saya wafat malam ini, saya sedang bangun rumah tahfiz di Bintaro. Rumah tahfiz untuk apa, Ustadz? Santrinya itu nanti dari Sabang sampai Maroke. Ya, santrinya usianya 18 sampai 25 tahun. Kenapa 18 sampai 25 tahun? Karena usia-usia seperti itu yang akan memimpin negeri Indonesia 20 tahun yang akan datang. Kalau 18 yang saya ambil, 25 saya ambil, 20 tahun lagi berarti umur 45 itu umur-umur lagi jos-josnya. Berarti pemimpin dunia sedang saya cetak di pesantren itu. Dan kalau kemudian saya wafat nanti, ada ribuan orang yang menggantikan posisi saya berdiri di depan ini. Saya juga mendirikan yang namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Sudah tahu ya, 53% umat Islam nggak bisa baca Quran. Saya dan para ustadz itu menemukan metode super cepat, super mudah untuk membebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Sekarang berapa yang nggak bisa baca Quran? 100 juta. Alhamdulillah, kita sudah membebaskan 60.000 orang nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Kalau kita dipanggil besok, paling tidak sudah ada yang kita tinggalkan. Saya juga mendirikan yang namanya kajian perkantoran. Kalau teman-teman searching di Instagram atau kajian perkantoran, alhamdulillah itu saya yang diriin. Untuk apa kajian perkantoran? Untuk mengingatkan orang-orang di gedung-gedung tinggi yang mewah itu untuk kemudian bersujud hanya kepada Allah. Saya juga mendirikan majelis cinta Quran dan saya juga mendirikan banyak hal. Untuk apa? Agar dikenang nanti. Karena waktu itu modal. Dan modal utama bagi kita itu waktu. Tapi berapa banyak di antara kita yang buang-buang waktu? Buang-buang waktu. Ya. Waktu sifatnya apa lagi? Cepat loh. Nggak terasa ini bentar lagi Allahu Akbar zuhur. Ngobrol lagi, tiba-tiba apa? Sudah Ramadan. Ramadan tinggal 55 hari lagi, nggak terasa. Tiba-tiba sudah Syawal. Tiba-tiba apa? Kehilangan waktu. Ramadan nggak hatam Quran. Ramadan nggak qiyamul lail. Ramadan nggak belajar tahsin. Ramadannya lewat dan belum tentu lagi tahun depan ada lagi Ramadan untuk kita. Cepat. Makanya sering bilang ya, kayaknya baru kemarin deh khotib Jumat, udah Jumatan lagi. Memang. Waktu itu cepat sekali, cepat. Dia nggak bisa nunggu. Nggak bisa kita bilang, waktu bentar berhenti dulu, tunggu aku. Nanti kalau aku sudah pakai hijab, baru jalan lagi. Nggak bisa, waktu terus berlalu. Mau kamu hijab, mau kamu sholat, mau kamu halal, mau kamu haram, waktu jalan terus. Ingat, jangan main-main sama waktu. Dan waktu, ya tidak ada yang bisa balik lagi. Siapa yang punya uang banyak, yuk kita balik ke jam 7 pagi tadi. Bisa? Ustadz saya ingin beli waktu agar saya bisa balik lagi ke usia saya di 17 tahun lalu. Nggak bisa. Ustadz saya bisa, nggak bisa. Yang bisa itu cuma Doraemon. Demi Allah. Dia bilang apa? Kembali ke masa lalu, silam. Apa pakai? Kantong ajaib. Kita emang nggak bisa beli waktu. Makanya waktu itu mahal banget. Anda diuangkan, mau berapa kita bayar waktu? Ya, ini bagi saya pilihan ini. Ustadz ngisi di AKL ya. Ini ada 4 jadwal juga yang minta jadwal ini. Saya milih di sini. Kenapa? Yang pertama karena memang duluan masuk, ada 4 jadwal nggak jadi. Kenapa? Ya itulah mahalnya waktu. Anda ini bisa dibelah-belah, silahkan 4 tempat. Nggak bisa, 1 harus di sini. Makanya mahal banget. Mahal. Ya. Kemarin saya juga khotib di sini. Makanya teman-teman, Mas Mono juga bilang, sayang banget Ustadz khotib Jumat di sini, besok pagi di sini. Udah nginep aja di sini. Kenapa? Banyak hal lagi yang mau saya kerjakan di rumah. Bagi Anda yang sudah menikah, waktu dengan anak itu mahal nggak? Anak saya yang kedua itu lagi 1,5 tahun. Itu lagi lucu-lucunya. Itu kalau saya kasih kode,
Itu Masya Allah ya, abangnya 11 tahun, 12 tahun, adiknya baru 1,5 tahun. Bayangkan, 3.650 malam saya nunggu dia. Itu penuh air mata, penuh sujud. Ini kalau mau dibilang nih, ini saksi, ini sudah sakit sujud. Makanya nama anak saya apa? Sajjad. Apa tuh sajjad? Orang yang senantiasa bersujud dan hasil dari sujud yang lama. 10 tahun mas. Antum baru jomblo 2 tahun aja gelisahnya minta ampun. Masya Allah. Itu anak saya tadi mau pergi. Happy. Ya Allah, bagi saya itu mahal banget waktu. Kenapa? Nungguin dia 3.650 malam. Tiap malam Allah. Kenapa? Anak saya satu, namanya Muhammad Fatih Alif. Anak yang kedua belum dapat. KB Ustadz kok KB? Malu-maluin, gak level lah. Ya, Ustadz gak ada KB. Ya, jadi gimana? Ya memang Allah kasihnya begitu. Di depan multazam tahun lalu, saya Masya Allah sampai bergantung di pintu multazam itu. Bilang apa? Tolong ya Allah, tolong minta, ya Allah minta. Dikasih, pulang dari umroh, 2 bulan dari umroh. Ya, kita tuh sering kali kemudian maksa Allah. Allah paling tahu kenapa kemudian posisinya seperti itu. Mahalkah waktu saya dengan anak saya? Mahal. Saya pulang dia udah tidur. Dia bangun jam 4, saya masih ngantuk. Mahal. Makanya mahal waktu. Mahal. Kita nggak terasa waktu itu karena kita itu sering buang-buang waktu. Kebiasaan buang-buang waktu. Mahal. Coba Bu, mohon maaf di sini ya, saya doakan yang belum hamil sudah 8 tahun, 9 tahun, sabar. Jangan-jangan tahun ke-10. Yang tahun 10 belum, jangan-jangan tahun 11. Selalu ada optimisme, selalu percaya. Buruk sangka nggak boleh pada Allah. Sama manusia aja buruk sangka dosa loh. Apalagi buruk sangkanya sama Allah. Kita tuh sering buruk sangka sama Allah. Ini Allah nih zolim banget sama gue. Udah rajin ke akal, udah rajin ngaji, nggak dapat juga jodohnya. Allah tuh paling tahu, lu jangan ngatur Allah. Allah yang tahu kapan waktunya, dengan siapa, hari apa, di mana, ketemu di mana. Jangan dipaksa Allah. Dia paling tahu. Siapa, kapan, di mana, kenapa dia, kenapa bukan dia, kenapa anak saya segitu. Saya nggak tahu. Kalau boleh minta, bayangkan 10 tahun. Kalau 2 tahun 1, berarti anak saya sekarang udah 6. Harusnya. Kenapa? 2 tahun 1, 2 tahun 1, 2 tahun 1, 5, tambah 1, 6 udah. Tapi ternyata Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Mungkin Allah ingin katakan, Fatih Karim, kamu itu jangan ngatur aku. Aku tahu tentang kadarnya kamu. Kamu itu aku atur begini supaya apa? Anakmu tuh nggak berantem. Supaya kamu itu jadi muda lagi. Betul? Iya, makanya saya kalau gendong anak yang kecil, teman-teman bilang apa? Ustadz baru nikah ya? Iya, kelihatan kan baru nikah. Muda lagi, kenapa? Karena anak saya masih bayi. Tapi kalau mau kelihatan tua, saya gendong anak saya yang gede. 12 tahun, udah mau SMP. Saya bilang, Ustadz umur berapa sekarang? Oh masih muda kok masih. Nah jadi Allah tuh tahu yang paling pas untuk kita. Ya. Nah jadi waktu itu sangat penting. Dan waktu itu ada batasnya. Apa yang disebut batas itu? Nah itulah yang dimaksud namanya ajal. Setiap orang punya waktu masing-masing. Ada yang 17, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 35, ada yang 40, ada yang baru dalam kandungan. Semua orang punya ajal. Apa itu ajal? Batas. Dan batas itu Allah yang buat. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Dia nggak bisa dipercepat, nggak bisa juga diperlambat. Artinya kalau sudah sebegitu, ya sudah sebegitu. Nah, problemnya adalah, ini saya kasih tahu ya. Problemnya adalah bukan masalah batasnya. Karena batasnya jam berapa, di mana, kita tidak tahu. Yang kita tahu pilihan kita. Contoh, siapa yang tahu bahwa antum meninggal sore ini jam 4 sore? Enggak tahu. Tapi pertanyaannya, jam 4 sore nanti antum di mana? Oh Ustadz jam 4 sore. Lagi gapleh. Lu duluan, gue ya. Ya. Itu ternyata di Lauhul Mahfuz jam 4 sore itu ajalnya datang. Berarti apa? Masya Allah, lagi meninggal lagi gapleh. Dipijit sama perempuan yang bukan mahram. Ngek. Ngek. Pas jam 4 itu ternyata ajalnya jam 4. Ngek. Mati. Tukang pijitnya bingung. Mas, meninggal loh. Masya Allah, dipulangkan ke istrinya. Mohon maaf, hanya tinggal pakai daleman doang. Ternyata apa? Ajal datang itu misteri. Tapi kemana kaki melangkah? Pilihan kita. Oh gitu ya Ustadz konsepnya. Iya. Jadi makanya yang kita khawatir itu bukan ajalnya. Tapi kitanya lagi di mana.
Makanya kita diminta dan minta didoakan sama banyak orang agar senantiasa istiqomah. Nanti jam 4 lagi ngapain? Jam 4 Ustadz ya. Jam 4 tuh saya lagi belajar tahsin Ustadz. Bagus. Pas belajar tahsin. Go. Batagor. Pas ngomong batagor, meninggal dunia. Berarti wafatnya sedang makan batagor. Wafatnya sedang apa? Lagi tahsin. Go. Bogor. Masya Allah. Ya, lagi belajar. Ha. Itu lagi belajar tahsin loh. Mau wafat. Jam 4 sore nanti lagi ngapain? Oh jam 4 sore Ustaz, lagi sungkem ke ibu saya lagi sakit Ustaz. Pas lagi mijitin kaki. Masih ingat Ustaz Toto Tasmara? Ustaz Toto Tasmara, Allah yarham, beliau itu nyolatkan ponakannya. Setelah nyolatkan ponakannya, beliau kemudian wafat. Nyusul langsung, jadi hari itu langsung 2 orang dimakamkan dalam 2 liang yang berbeda. Masya Allah. Kita nggak tahu. Ya, jadi jangan main-main dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu terlalu mahal dan waktu itu dia punya batas waktu. Itulah kenapa Al-Asr ya atau waktu asar ini ya adalah masa yang kemudian di dalamnya berbagai aktivitas anak cucu Adam berlangsung baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mazra'atul ibadah. Saat kalian di dunia itu ladang kalian menanam. Yang namanya ladang menanam berarti apa? Ya udah tanam aja baik-baik. Ini ada donasi untuk Palestina, tanam. Oh teman-teman lagi ngumpulin hijab di Car Free Day untuk kemudian dikirimkan ke Pulau Mentawai, kirimkan hijab. Apalagi malam nanti ada iktikaf bersama Ustadz X misalnya di Cut Mutia, berangkat. Itu aja, kenapa? Karena ternyata waktu itu ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia itu tempat nanam. Dan di akhirat nanti tempat memetik hasil. Jadi di akhirat nanti tidak ada sholat, tidak ada saum, tidak ada haji, tidak ada umroh. Amal selesai, tinggal metik. Ya, kenal Ustadz F.Y. Effendi? Beliau sahabat saya, guru saya, Masya Allah, beliau itu hebat. Punten, ya ini siarkan saja karena beliau pasti nonton saya. Pasti beliau, timnya juga akan nonton saya. Masya Allah, saya kagum dengan beliau. Itu tampilannya, saya selengean, itu sengaja. Untuk agar antum tuh mau ngaji. Kacamatanya, tutup kepalanya, jaketnya, bajunya, mobilnya, itu sengaja. Ternyata apa? Keilmuannya nggak main-main. Saya begitu melihat, nah itu ya, kita seringkali penampilan pertama itu menipu. Kita mungkin bilang apa? Ngejengkalin duluan. Dalam hati, ini mah kosong. Gitu. Ternyata Masya Allah, ilmu Qur'annya, tafsir Qur'annya, kaedah-kaedah ulumul Qur'annya, top. Ada ilmunya. Nah saya ingin cerita apa tentang beliau. Kemarin saya ditemui oleh beliau di Bandung. Biasanya saya yang datang ke beliau karena masuk wilayah Bandung. Ini beliau yang ngejar saya hanya untuk ingin ketemu, kangen, dan ngasih buku. Apa kata beliau? Saya tanya sama beliau, Ustadz, antum sehari sekarang bisa 5 apa 6 ya? Saya lihat di Instagram ngeri banget jadwalnya. Ustadz, mohon maaf ya. Itu matanya sampai merah, sini kelopaknya. Bahkan bawahnya sampai hitam. Itu tidurnya cuma di mobil doang. Saya bilang, Ustadz, afwan Ustadz, saya sekarang Ustadz, sehari itu paling kuat cuma 4. Dulu saya bisa 5-6 jadwal. Berarti apa? Subuh ngisi, duha ngisi, zuhur ngisi, asar ngisi, isya ngisi. 5, 6 berarti apa? 6 itu berarti itikaf. Sama kayak Ustadz Abdul Somad. Apa kata beliau? Dan itu jelek buat saya. Ustadz, lebih baik capek di sini Ustadz daripada capek di sana. Capek di sana antum tahu, itu capek selama-lamanya. Capek di sini, dipijit istri, dipijit suami, kemudian dipijit anak-anak, ya. Kemudian ngapain? Kemudian cari kuliner, makan, tidur, udah selesai. Capek di dunia, capek di sana. Itu dibegitukan. Enggak banyak ngomongnya, cuma ngomong capek di sini, Ustaz, lebih baik Ustaz daripada kita capek di sana. Udah saya mau diem aja langsung. Jelek. Rasanya apa? Malu. Saya sekarang jadwal cuma sehari 3 kali maksimal, nggak berani 4. Kenapa? Badan juga punya hak. Ustadz Abdul Somad rata-rata 6. Bayang ya. Bayang. Dan Masya Allah takjub kita melihat Ustadz Abdul Somad ya. Coba lihat bajunya. Mahalan baju saya daripada baju Ustadz Abdul Somad. Lihat kopiahnya. Lihat dandanannya. Sudah pernah main ke rumahnya? Coba main ke rumah. Lihat anak-anaknya. Masya Allah sangat sederhana. Tawaduk luar biasa. Kalau saya beda tawaduknya. Ya, sama-sama Mas Mono. Tawaduknya tuh tahu warna duit. Ya. Jadi beda, soalnya pengusaha ya. Saya walaupun Ustadz ada darah pengusaha, jadi
Tawadu ya, tahu warna duit. Insyaallah ya. Nah, jadi hari ini adalah kehidupan, kata Umar bin Khattab. Hari ini kehidupan, besok kematian. Hidup itu cuma gitu doang. Hari ini hidup, besok mati. Nggak ada yang ketiga. Jadi hari ini hidup, besok mati. Ya. Jadi nggak ada hari-hari yang selain ini. Ini kata Umar bin Khattab. Bayangkan Umar bin Khattab, ini preman pasar Ukas. Saya pernah cerita sama antum, itu pedangnya saya pernah lihat di Istanbul. Ya, kebetulan nanti jamaah yang mau berangkat, insya Allah tanggal 23 April saya berangkat ke Istanbul. Ya, kalau ada rezeki, apalagi yang lagi bulan madu, ya, apalagi yang ingin bulan madu lagi, gitu ya. Maksudnya mengulang bulan madu, insya Allah April akhir itu tulip itu lagi blooming. Dan tulip itu ada beratus-ratus warna. Ya, kenapa? Itu musim semi. Dan saya antum nggak tahu ya, tulip itu bukan Belanda. Tulip itu aslinya Istanbul, Turki. Jadi itu kesukaannya Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu hobinya tulip. Ya, jadi walaupun ideologis, walaupun keras, tapi romantis. Ya, jadi dia suka dengan tulip. Nah, benihnya tulip itu dikasih hadiah ke Ratu Belanda. Di Belanda ditanam, subur, diputihkan sejarah. Seakan-akan tulip berasal dari Belanda, padahal dari Istanbul, Turki. Ya, nah bagi yang mau nanti bisa berangkat, yang mau nanti bisa tanya ke saya, nomor handphone dan yang lainnya. Insya Allah tanggal 23 berangkat, 7 hari full di Istanbul. Kita nanti belajar bagaimana kemudian dia dilahirkan, Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirne, sampai kemudian penaklukan di Bizantium, Konstantinopel. Seru, nanti kita naik ke benteng-bentengnya, kita kemudian memfoto, mempotret bagaimana hebatnya strategi beliau, luar biasa. Orang-orang Islam di zaman dulu sehebat Umar bin Khattab, sehebat Muhammad Al-Fatih. Saya ingin cerita tentang Istanbul. Pedangnya Umar bin Khattab itu ada di Istanbul, tingginya 1,5 meter. Jadi kalau ditaruh sekitar segini. Sering saya bilang sama teman-teman, nggak mungkin pedangnya 1,5 meter, orangnya 1,65 kayak saya. Ketinggian pedang, Mas. Susah nyabutnya. Kebayang ya? Kan lucu pakai di sini. Panjangan pedangnya. Kalau dicabut, bayangin pedangnya 1,5 meter. Berarti orang yang nggak mungkin 1,70, 2 meter juga. Berarti 2 meter lebih. Dan kebayang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau sekali tebas, leher itu bisa putus 30 leher. Fuas, putus itu 30 leher habis. Kebayang ya? Pertanyaan saya, bagaimana dengan Umar? Siapa yang wafatnya di sisi makam baginda Nabiullah Muhammad SAW? Umar bin Khattab. Apa pelajarannya? Nggak boleh ngeremehin orang, Mas. Antum merasa suci, paling hafizah, paling bagus hijabnya, paling tunduk pandangannya, paling jaga matanya. Ternyata wafatnya belum tentu secanggih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab makamnya di samping makam baginda. Padahal masa lalunya kita tahu beliau preman besar. Sampai-sampai saking besarnya premannya beliau ini, sampai Rasul doanya apa? Ya Allah, kuatkanlah Islam ini di antara 2 Umar. Jadi Rasul minta gitu, langsung disebutkan. Jadi makanya kalau minta jodoh juga boleh disebutkan. Ya Allah, jodohkanlah aku di antara 2 laki-laki ini. Amran atau Imron. Rupanya dua-duanya saudara kembar. Masya Allah. Supaya harapannya dapat anak kembar. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini, kata Rasulullah, di antara 2 Umar. Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Allah aminkan Umar bin Khattab. Merinding saya. Insya Allah ya. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Hari ini adalah kehidupan, besok adalah kematian. Maka Umar bin Khattab yang ingat mati, lihat bagaimana Umar bin Khattab. Bajunya ada lebih kurang sekitar 30 tambalan. Padahal Romawi takluk sama Umar. Persia takluk sama Umar. Persia dan Romawi adalah 2 negara adidaya di zaman itu. Pada satu waktu ada utusan Kaisar Romawi datang ke rumah Umar bin Khattab. Tok 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 tok, pasukan udah lengkap semuanya. Keluar Ibnu Umar, anaknya Umar. Tok 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 tok. Ya. Ya, oh dari Romawi. Iya, ada kepentingan apa? Kami ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Ingin bertemu dengan Umar? Yuk, dibawa. Begitu diajak dibawa, ternyata apa? Mau tahu Umar di mana? Iya, mana ya Umar ya? Udahlah, rumahnya sederhana banget. Ternyata apa? Itu lihat ada pohon kurma? Iya. Itu yang tidur di bawah pohon kurma? Iya. Itu Umar bin Khattab. Kepala negara, sebuah negara yang besar adidaya, sebuah negara yang sangat perkasa, kepala negaranya tidur di bawah pohon kurma. Masya Allah. Jadi orang yang ingat mati itu, orangnya akan bersahaja. Ya, bersahaja. Bersahaja, maksudnya apa? Enggak akan berlebih-lebihan, yang pantas-pantas saja.
Ya, nggak akan kemudian pakai Ferrari gitu ya, gaya pakai mobil motor Harley Davidson, diupload di status untuk menunjukkan gue kaya. Dan mohon maaf ya, biasa yang nunjukin itu yang kaya-kayanya nanggung-nanggung. Saya ketemu orang kaya, itu rata-rata yang kaya banget, itu justru malah apa? Bosan dengan duit. Udah nggak mau lagi, kenapa? Udah nggak level. Coba lihat orang-orang kaya dunia, ya, Warren Buffett gitu ya, itu biasa aja. Ya, tapi orang kaya Indonesia, Masya Allah, apalagi antum yang miskin, gitu ya, pura-pura ngupload, Masya Allah, malu gitu ya. Udah nggak usah, ingat aja Umar bin Khattab, bajunya penuh dengan tambalan, tidurnya juga berlapiskan pelepah-pelepah kurma, sama seperti meladani Rasulullah SAW. Bahkan Umar adalah orang yang sangat bersahaja dalam semua aktivitas hidupnya. Kenapa? Karena beliau mengatakan hari ini adalah kehidupan, besok adalah kematian. Maka kita ini kalau ingat mati, kalau saat-saat seperti ini baru mulai ingat nih. Kalau sekarang mah belum. Nanti kalau sudah mulai kabel di sini, kemudian sini tit, itu baru subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baru. Kalau di sini mah belum. Kenapa? Karena nggak ngerasa mati itu dekat. Padahal mati itu bisa datang pada saat Anda sedang makan. Ya, kenapa? Kelolotan bisa. Ya, ada yang sahabatnya teman saya meninggal dunia, masuk rumah sakit apa? Ketulangan, ayamnya masuk tulangnya. Gara-gara tulang saja. Bahkan mati itu juga bisa datang pada saat kita ngupload status. Ayam bakar Mas Mono, pas ngupload gitu ya, ajal datang. Ya, pas lagi kemudian kita juga bisa lagi senang-senang dapat prestasi baru. Alhamdulillah, yes, malamnya meninggal dunia, rumah baru lunas kredit. Mobil baru lunas kredit. Malam diambil. Lah terus buat apa mobilnya? Masya Allah ya. Ini kisah nyata. Mohon maaf. Ini kisah nyata. Saya lagi ngisi yasinan di Pondok Indah. Istrinya meninggal pagi tadi. Maghribnya saya diundang untuk yasinan dan tausiah. Setelah yasin wal Qur'anil, istri suaminya di sebelah, matanya masih bengkak. Di atas, Masya Allah. Aku tasnya, aku bajunya, kan kamu udah jamnya. Enggak, kan aku sepatu, kan kamu baju. Di atas rame banget. Saya bilang sama suaminya, Mas, sebentar Mas, itu di atas rame banget ngapain ya? Iya Ustadz, mohon maaf, itu ponakan, sepupu, adik-adiknya semua pada berebut koleksi tas, sepatu, jam. Istri saya suka ngoleksi barang-barang. Subhanallah ya. Jadi pertanyaan saya, kalau begitu, terus apa yang dibawa? Gak ada. Saya bilang, Mas tolong ditertibkan dulu lah. Akhirnya ditertibkan. Berisik banget sih. Iya Kak, soalnya ini aku dapat tas. Iya, ini lagi yasinan. Berebut di atas loh. Padahal saya bilang, Masya Allah ya, orang tuh gak tahu diri ya. Itu jenazah masih basah di bawah. Tanahnya aja masih merah. Bu ya nanti gitu loh. Masya Allah ya, orang tuh ya. Jadi pertanyaan saya, masih mau ngoleksi barang? Buat apa? Ngoleksinya apa? Amal-amal soleh. Prestasi-prestasi hebat, koleksi banyak-banyak. Alhamdulillah Ustadz, saya sih nggak banyak Ustadz. Saya cuma mencetak sekitar 8.000 penghafal Quran. Kata siapa? Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi apa? Penghafal Quran. Saya koleksinya, saya mah nggak banyak. Cuma koleksi dikit aja, mudah-mudahan banyak yang dari Papua, ada dari Maluku yang nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca. Koleksi. Pertanyaan saya sekali lagi, kedua kali, apa koleksi teman-teman? Yang tahu hanya kita dan Allah. Silahkan buat koleksi-koleksi amal kita. Nah, kemudian ajal itu bisa juga sedang datang main catur. Ya, banyak ajal yang datang sedang main, ada juga ajal itu bisa datang sedang apapun. Dan jangan lupa setiap orang punya jalur hidup masing-masing. Ada orang yang hidupnya bengkok, di akhirnya lurus. Dan ada orang yang di awalnya lurus, baik, soleh banget. Pas di ujung bengkok. Pilih yang mana? Lurus-lurus saja, mimpi. Karena life is never flat. Hidup itu gak ada yang datar-datar aja. Justru yang ngeri itu yang kayak saya nih. Kayak para teman-teman yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Kenapa? Lurus, khawatirnya ujungnya bengkok. Tuh ada ustadz, sekarang jadi pendeta. Betul? Iya. Ustadz, pernah ketemu sama saya. Saya bilang, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Saya masih nganggap dia muslim. Apa dia bilang? Ente Fatih, jangan salam-salam sama saya. Ente mah bodoh, kata dia. Ikutin agamanya Muhammad. Itu buatan Muhammad.
Saya bilang, Ustaz, saya bilang, kalau antum mau diskusi sama saya 7 kali 24 jam juga saya ladenin. Saya cuma ingin tanya, yang bodoh itu antum apa saya? Ustaz loh. Sekarang belok jadi pendeta. Oh, viral. Ya. Jadi orang itu hidupnya macam-macam. Ada yang lurus, bengkok, lurus lagi, bengkok. Pas di akhir, bengkok. Itu yang kita takut. Makanya kita bilang apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, yang membengkok-bengkokkan hati, tetapkan hati ini dalam kebaikan ya Allah. Hati manusia. Jadi enggak ya sedekah? Tadi malam barusan ngomong. Ustadz, tanah saya yang di Bogor, saya wakafin Ustadz 1000 meter. Saya bilang, baik Bu, itu amanah buat kami. Kami enggak senang. Kenapa? Karena itu bukan buat saya, tapi untuk saya kelola. Paginya WA. Ustadz maaf nggak jadi. Tuh kan. Hati loh. Makanya kalau sudah punya niat kebaikan, jangan ditunda. Cepat. Kenapa? Bisa berubah lagi. Udah daftar umroh. Udah DP. Bisa? Mas, maaf mas, batal. Diganti aja mau pergi ke Swiss. Tuh kan. Bisa berubah. Makanya hati itu Masya Allah. Dan yang ngeri itu apa? Di ujungnya. Jangan main-main dengan akhir. Ramadan itu paling tinggi. Pahala paling awal, tengah, atau akhir? Akhir. Makanya apa? Jangan main-main dengan akhir. Karena akhir itu yang paling menentukan. Boleh jadi kita lomba lari. Antum boleh jadi lari pertamanya. Syup. Tapi di tengah jalan udah bisa jadi yang kelucuk. Tapi nyampe. Kenapa? Karena konsisten. Itulah kenapa Islam itu mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi sering. Cuma 2 ayat. Selesai sholat cuma nun. Udah gitu doang tutup Quran. Kalau itu mah terlalu ya, pelit banget. Cuma gitu doang, nun. Yasin. Gaya. Kirain mau ayat lanjutan. Udah tutup, pulang. Begitu diingatkan, kenapa kok antum pelit banget? Yang penting amal itu sedikit tapi sering. Itu mah terlalu sih ya. Sedekah sedikit nggak apa-apa, tapi sering gitu ya, sedikit 1 juta, tapi sering gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu punya jalur masing-masing. Makanya penting itu apa? Sedikit tapi sering. Daripada apa? Sekali baca 30 juz, sehari semalam nggak keluar-keluar, tapi apa? Seumur hidup nggak akan pernah baca lagi. Dan ada sumpahnya ya, sumpah udah terakhir ini baca Quran, Masya Allah. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah ya, ini ada video. Saksikan sama-sama bahwa ajal itu sangat misteri. Perhatikan, ada orang yang sujud sendiri, sholat sendiri. Ini direkam dari CCTV. Gak putus-putus dia bersolat. Mungkin diantaranya ada sholat taubat. Mungkin di dalamnya ada sholat istikharah. Mungkin juga ada banyak sholat hajat. CCTV tetap terus merekamnya. Bahkan Allah lebih detail merekamnya. Di detik-detik ke-21, 22, ajal sudah kemudian menemuinya. Dadanya terasa sesak dan dia tetap ingin bersujud kepada Allah. Dan tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang tahu. Di ujung sana orang yang sedang berbincang-bincang. Dia mencoba sujud untuk menahankan sakitnya. Dan sekian lama tidak ada yang tahu. Dan dia pun tidak tahu ternyata itu adalah sujud terakhirnya. Cukup lama. Dia menunggu sampai ada orang yang menolongnya. Sampai ada orang yang membantunya. Dan ternyata orang yang sudah wafat dari tadi dalam sujudnya. Tidak ada yang tahu. Karena orang mengira dia sedang sujud, bukan wafat. Detik-detik waktu terus berlalu. Tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang menyangka dia sudah jadi jenazah, sudah dari tadi. Tidak ada yang ngeh juga. Bayangkan kalau kita demikian. Bahagianya kita, wafat kita dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan jangan-jangan kita sujud ini
baru tahu kita bahwa itu sujud kita yang terakhir. Ada orang cuma ngelihat nih orang sujud dari tadi ngapain. Sujudnya lama sekali dibiarkan, gak berani mengganggu sujudnya. Mulai orang kedua datang, ini orang dari tadi sujud terus gak selesai-selesai. Mulai ada orang curiga 2 orang, datang 3 orang, datang yang lain. Dan ternyata orangnya sudah meninggal dunia dengan posisi kaki tertekuk. Karena sudah saking lamanya bersujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini sudah wafat dan dia wafat dalam keadaan bersujud pada Allah. Pertanyaannya, dalam keadaan apa kita wafat? Apakah dalam keadaan maksiat atau dalam sujud pada Allah? Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita pun wafat sedang dalam bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan tentang al-asr. Allah berikan kecualian dari kerugian itu orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal soleh dengan tubuhnya. Ini menurut amal Ibnu Katsir. Jadi orang beriman pasti dia beramal soleh. Setelah dia beramal soleh, dia juga adalah orang-orang mukmin. Mohon maaf, ini font Arabnya masih belum diinstal ya. Buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasi'un." Dan yang ketiga apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang mukmin itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang enggak mau melakukan amal-amal yang tidak ada manfaat buatnya. Ngapain? Nongkrong di jalan, sweet, cewek, enggak ada manfaatnya. Orang-orang yang beriman itu enggak mau buang-buang waktu. Kenapa? Tidak ada manfaat baginya. Dia datang ke sini ada manfaat, ngapain? Saya ingin diingatkan sama Ustadz Fatih supaya ingat mati. Datang ke sini. Oh, pulang dari sini ada kajian lagi. Saya ingin diingatkan tentang bagaimana riba. Di sana ada kajian riba. Datang ke sana. Oh, di sini nanti saya mau belajar sama anak-anak cacat yatim. Supaya apa? Supaya saya ingat bersyukur. Semua manfaat baginya. Maka teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda keislaman seseorang, dia adalah mau meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Maka mulai hari ini jangan buat waktu kita sia-sia. Waktu kita harus bermanfaat. Harus ada efek yang mendapatkannya, itu adalah keimanan kita bertambah atau berkurang. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, maka prioritaskan amal kita. Ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kita ini mohon maaf, ini sedikit saya ajarkan tentang yang namanya ya prioritas amal. Ya. Prioritas amal itu gini, kalau wajib bentrok sama wajib. Contoh, istri itu taat pada suami, wajib. Tapi saat yang sama ada taklim juga, wajib juga. Mana yang harus didahulukan? Suami. Kenapa? Karena Islam memerintahkan kepada wanita yang sudah menikah, suami adalah segala-galanya. Bukan ayah, bukan ibunya. Suaminya. Nah, kemudian apa? Wajib dengan sunnah. Ini namanya aulawiyat. Apa itu aulawiyat? Prioritas. Wajib dengan sunnah. Contohnya apa? Ada antum rajin banget sholat tahajud. Sholat tahajudnya 12 rakaat. Matanya ngantuk banget. Akhirnya tertidur, nggak sholat subuh. Berarti apa? Ngerjakan yang sunnah, wajibnya malah nggak ketinggal. Wajibnya malah nggak kekerjakan. Ada ikhwan Ramadan pakai sarung di depan masjid, lagi sholat isya, pada nggak sholat. Saya bilang, ini pada nggak sholat isya loh. Apa kata dia? Bosan Ustadz, isya mau udah sering. Terus gimana? Saya taraweh aja. Berarti apa? Berarti dia mengerjakan yang sunnah, mengabalkan yang wajib. Seorang wanita muslimah, dia malah apa? Malah kemudian sholat taraweh. Tapi sholat tarawehnya, Masya Allah, rambutnya terurai, kerudungnya ditaruh di bahu, sarungnya ditaruh di bahu kirinya, dan dia jalan, celananya pendek, dan menuju masjid, mengerjakan sholat taraweh. Yang wajibnya malah nggak dikerjakan, yang sunnah malah dia kerjakan. Ini kebalik-balik. Maka karena waktu kita di dunia singkat, prioritasnya yang wajib dulu. Oke? Kemudian apa? Yang mubah. Yang mubah contohnya apa? Nonton bola, mubah. Upload status, itu mubah. Apalagi? Moto-moto, mubah. Cuci mobil, itu mubah. Mubah itu apa? Ibahah, boleh. Pilihan, opsional. Ya, main bola, yuk tanding yuk. Ustaz, futsal yuk. Masa ngisi kajian terus? Ayo main futsal. Itu apa? Mubah hukumnya. Azan, nggak sholat. Berarti apa? Ngerjakan yang mubah, ninggalkan yang wajib.
Ya kan? Apalagi contohnya, baca Quran, hukumnya sunnah. Ya, tapi gara-gara terus baca Quran, kemudian dia tidak sholat misalnya, atau dia tidak mau kemudian ikut kajian tentang Quran, berarti dia ngerjakan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Dan yang makruh. Apa itu makruh? Kalau kita kerjakan, kita tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, justru kita mendapatkan pahala. Contohnya apa? Tidurnya telungkup. Itu makruh. Ya, tidur telungkup. Nah, tidur telungkup itu makruh. Nah, kemudian gimana? Ada sunnah, pilih yang sunnah. Kenapa? Dapat pahala. Bagaimana tidur? Kiblat ke sana. Berarti apa? Ini bantal, ini guling, tidurnya ngadep kiblat. Gitu. Sehingga apa? Dapat pahala. Jadi hidup kita harus prioritas. Yang kita kejar apa? Wajib, sunnah saja. Makruh sama mubah, kalau bisa, pesan saya, jangan dikerjakan atau kurangi. Main game. Allahu Akbar, sholat. Memang sholat dia, tapi apa? Habis sholat, game lagi. Kan banyak lagi mas yang lain mas. Antum itu Masya Allah. Ramadan itu ada teman saya Masya Allah. Teman jahil dulu lama. Lama gak ketemu. Main ke rumahnya, itu beli DVD segini. Untuk apa? Untuk selama Ramadan. Jadi pagi nonton, tidur, bangun lagi, nonton film baru lagi, nonton lagi, sholat, bangun, tidur, nonton lagi. Jadi waktunya antara mubah, wajib. Padahal banyak yang sunnah. Banyak yang kemudian wajib-wajib lainnya. Tapi dia tidak kerjakan, alasannya Ramadan, lemas. Ya. Oleh karena itu, waktu kita singkat. Saya ingin tanya sama teman-teman semuanya. Saya ingin tanya. Mbak, mohon maaf. Saya kasih Mbak voucher 500 juta. Tapi 10 menit harus habis. Belanja di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Saya bilang, Mbak, go! Belanja. Kira-kira Mbak ngapain? Gimana ngabisin uang 500 juta dalam waktu 10 menit? Mbak mau ngambil beras? Berapa banyak beras yang mau Mbak ambil? Mbak mau ngambil makanan? Berapa banyak yang mau diambil? Mau ngambil apa? Ikan, ayam, daging. Berapa banyak Mbak ngumpulin? Nggak keburu waktunya. Waktu cuma 10 menit, 500 juta. Mbak ngapain? Ayo. Bengong, habis waktunya. Beli emas. Intinya apa? Cari barang di antara situ, cukup tanya sama petugasnya. Mas, apa barang yang termahal di sini? Betul? Apa kata dia? Oh ada Pak, di situ ada pameran mobil. Oh baik, langsung ke sana, tanya mobilnya berapa? Oh ini ada Fortuner baru, harganya berapa? 500 juta. Gimana Mbak? Pak. Langsung tanda tangan, keluar, sayalah pemenangnya. Itulah andai di dunia ini. Waktu singkat, harganya mahal, amal apa yang kita mau lakukan? Yang mubah, yang makruh, yang sunnah. Berarti apa? Wajib duluan. Kenapa? Wajib itulah tanda kita taat kepada Allah. Bahkan menyempurnakan kewajiban itu adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, apa amal wajib yang paling besar di waktu yang singkat? Ada? 1, jihad. Tapi sayang sekali Indonesia ini adalah daerah aman. Bukan wilayatul harbi, bukan wilayatul jihad. Yang kedua, apa? Coba, kalau boleh tebak. Yang bisa tebak, saya kasih hadiah. Waktu singkat, tapi pahalanya, Masya Allah. Yang bisa nebak, saya kasih hadiah. Benar, serius. Waktu antum singkat, tapi pahalanya, Masya Allah. Bukan. Dakwah. Nanti janjian ketemu sama saya. Saya suruh antum ngisi dakwah hari ini ya. Itu hadiahnya. Dakwah. Itulah kenapa sayanya semangat, itulah kenapa UBN semangat, itulah kenapa Felix Yob meskipun dibully semangat, itulah kenapa Salim Villa semangat, itulah kenapa Ustadz Abdul Somad semangat. Kenapa? Karena mereka tahu waktunya sempit. Cari yang paling mahal. Jihad nggak mungkin di sini. Mau ngebom apa? Ngebom Starbucks. Antum ngebom Starbucks, yang antum bom namanya si Ahmad, si Cecep. Buat apa? Buat apa? Sekarang apa yang antum lakukan? Dakwah. Kenapa dakwah? Barang siapa yang mampu menghantarkan hidayah melalui lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala mengalir abadi meskipun dia sudah tidak ada. Satu saat nanti saya udah nggak ada. Mungkin nanti Mas Mono datang ke nisan saya. Dan mungkin Mas Mono akan mengatakan di nisan saya, satu hati,
Makasih ya. Sedikit banyak antum ada saham dalam diri saya. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan semua kebaikan saya ngalir ke antum Ustaz. Mudah-mudahan. Mungkin juga teman-teman dai-dai atau mungkin antum yang ada di sini nanti datang ke makam saya dan saya berhayal seperti itulah kiranya. Kemudian antum duduk di samping makam saya dan berkata, Ustaz Fatih makasih. Saya dari AKL Ustaz. Waktu itu Ustaz yang membangunkan saya akan sebuah amal yang besar. Yang pahalanya besar, mengalir abadi di waktu yang sempit. Dakwah. Makasih Ustaz. Sekarang saya sudah banyak ngisi pengajian di mana-mana. Makasih. Dakwah. Itulah yang membuat orang lelah, capek jadi semangat lagi. Kenapa? Karena waktu singkat. Waktu singkat, sudah injury time. Orang kalau sudah injury time gimana? Cari gol dan berlomba untuk gol. Kenapa? Waktu mepet ini. Pertanyaan saya, antum tahu nggak berapa menit lagi antum wafat? Nggak tahu. Berarti apa? Cepat ngambil keputusan. Ustaz, tapi saya belum bisa ngomong kayak antum gitu. Kan ada sosial media. Kan ada ini layar. Pakai handphone. Vlogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nonton 1, 2. Nggak apa-apa. Maaf, agak grogi. Nggak apa-apa, namanya latihan. Kita sering lupa tentang waktu. Saya juga lupa sih waktu. Ya namanya juga berusaha. Antum tahu nggak? Felix Xiao itu pertama kali ngisi kajian, isinya 10 orang. 2 hari setelah itu ngisi kajian lagi, isinya berapa? Tinggal 1 orang. Kenapa? Belajar. Sekarang berapa? Ribuan. Proses, semuanya proses. Saya tahu banget saksi hidup. Tahu banget saya. Kang, saya sedih banget Kang. Kenapa? Saya ngisi kajian gak ada yang datang. Ya iya antum mu'alaf. Ngomong bismillah aja masih beletak-beletut. Tapi saya pingin dakwah Kang. Tuh coba. Iman aja belum mantep, dakwah. Sekarang coba, Masya Allah gak ada kajian yang didatangi ratusan ribuan. Artinya apa? Itu proses. Dan beliau tahu juga bahwa apa? Hidup ini singkat. Hidup ini mepet. Harus cetak gol yang gol itu terindah. Dan gol itu ada pada dakwah. Makanya itu yang kemudian motivasi saya dan teman-teman yang lain untuk dakwah. Ya, jadi prioritas amal ya. Jangan main-main dengan amal. Nah, maka kita mau pilih yang kiri atau kanan? Nah, kita yang kiri apa kanan? Mohon maaf, ini foto saya ambil dari Ramadan ya, beberapa tahun lalu, dipoto dari atas, cekrek. Ini sholatnya ya, Masya Allah, ini ba'da sholat zuhur ya. Oh iya betul. Jangan-jangan habis capek ngaji gitu ya. Nah, jadi sholatnya ini tidurnya berjamaah ya. Yang pertama tidur dulu di depan ya, kemudian yang belakang bilang luruskan softnya, itu luruskan softnya. Ya. Dan yang sini dia ngaji ya, Masya Allah. Tentu kita pilih yang sebelah kiri. Tapi faktanya seringkali kemudian kita melakukan hal-hal biasa, padahal kita adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, kita juga lihat ya, di stasiun kereta saya foto, cekrek, ada yang baca komik, ada yang tidur menghabisi waktunya dengan tidur. Itu ibu-ibu yang berdiri juga tidur. Ya, semuanya tidur, ya, semua tidur. Kenapa? Ya kereta mau ngapain lagi? Ya, sementara ada satu yang nyelip di antara satu gerbong itu, ada satu yang baca Quran. Saya ngambil sedikit, cekrek foto. Ternyata apa? Masya Allah, di antara sekian banyak orang hanya 1 dan 2 orang. Ingat, yang spesial itu jumlahnya dikit. Ingat, yang spesial itu jumlahnya dikit. Mana lebih banyak? Dokter umum atau dokter spesialis? Spesialis. Hah? Yang banyak? Umum. Spesial loh, dasar belum spesialis ya. Spesialis itu dikit. Mana yang lebih banyak? Martabak spesial atau martabak umum? Martabak biasa lebih banyak, spesial lebih dikit. Mana yang lebih banyak? Kerang rebus atau kerang mutiara? Kerang rebus. Mana yang lebih mahal? Dokter umum, dokter spesialis? Spesialis. Mana yang lebih mahal? Kerang rebus atau kerang mutiara? Kerang mutiara. Sedikit mahal. Mana yang banyak? Yang tadi malam tahajud atau enggak? Amin. Insya Allah yang banyak tahajud. Ya. Tapi apa? Faktanya sedikit yang tahajud. Mana yang lebih banyak? Yang pakai hijab menjaga kemuliaannya, kehormatannya, atau yang pakai hijab yang belum menjaga kehormatannya? Semakin sedikit, semakin mahal. Kenapa? Isi penduduk surga itu sedikit. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, maka jadilah orang-orang yang spesial. Ya, orang-orang yang menghabiskan waktunya bukan untuk dengan kegiatan sia-sia. Itu niat banget ya. Masya Allah itu.
Supaya nggak kelihatan dari luar, dia cari tempat yang paling aman ya. Dia kira kantornya bocor, sehingga dia cari naungan ya. Dia bilang apa? Tidak ada naungan yang paling indah kecuali meja kantor. Jadi tidak ada yang, Masya Allah, sampai niat bawa bantal. Kenapa? Buang waktu. Ini Ramadan. Ya, diambil teman dari sebuah kantor, diambil cekrek dikirim ke saya. Inilah aktivitas Ramadan. Ya, maka yang belum bisa kuat Ramadan, biasakan saum Ramadan supaya apa? Nanti pas Ramadan nggak ada tidurnya. Tidurnya ya malam aja. Itu pun karena memang hak badan. Ini mah banyakan tidurnya. Ya, tapi kan Ustadz, tidur juga berpahala. Antum mah ngeles jago. Ya. Tidur memang berpahala. Kan tidur hukumnya mubah. Tapi banyak hal lagi yang antum bisa lakukan yang pahalanya besar. Jangan lupa loh, mengerjakan wajib di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat wajib di bulan biasa. Mengerjakan sunnah di Ramadan, contohnya apa? Baca Quran, hafalan Quran itu sunnah, dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala amal wajib. Masya Allah. Jadi ngapain ngerjakan yang mubah-mubah? Tidur itu mubah. Ya niat banget ini kursi disambung, ya langsung tidur di situ. Ya mungkin dia lelah, ya atau mungkin dia kurang piknik, kita nggak tahu, ya. Nah, oleh karena itu beriman, beramal soleh dan saling menasihati. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, inilah kita. Mohon maaf, kita ngelihat dari bawah ke atas, ya. Mari sama-sama kita coba renungkan, andai kita dihantar ke bawah, ya. Dan kita lihat di sana ada kakak kita, itu kayaknya yang pakai kopiah Mas Mono deh itu. Ya, Masya Allah, di atas mereka semua sudah menyatakan kepada kita selamat jalan. Ya, selamat jalan, dan kita ada di bawah dan kita meninggalkan mereka untuk selama-lamanya dan nanti sampai bertemu lagi di yaumil mahsyar. Maka apa yang mengalir buat kita? Yang mengalir buat kita sholat? Tidak. Sholat putus. Kenapa sholat putus? Ya karena nggak sholat ya nggak ngalir lagi. Mau sholat gimana? Udah mati. Puasa kita juga putus. Kenapa? Ya kita udah mati. Mau gimana mau puasa? Apa yang mengalir abadi untuk kita? Yang mengalir abadi untuk kita adalah sadaqatun jariyah. Apa itu? Wakaf. Wakaf itu mengalirkan pahala abadi untuk kita meski kita sudah mati. Yang kedua, apa yang mengalir abadi? Yang mengalir abadi adalah ilmu yang bermanfaat. Mbak, jago apa? Ustadz, saya jago jahit, buat bros, saya juga bisa buat ini. Ajarkan kepada yang lain. Mas, jago apa? Alhamdulillah Ustadz, saya belajar tahsin. Saya langsung muridnya Syekh Aiman. Masya Allah. Siapa yang mau belajar tahsin? Sini, saya ajarkan. Selagi mereka bisa belajar tahsin, selagi itu pula pahalanya ngalir buat antum. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kalau kemudian tidak punya semuanya, ada kesempatan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Oleh karena itu, teman-teman, jamaah yang dirahmati Allah, maka mari sama-sama kita berlomba-lomba mengisi detik-detik waktu kita untuk 3 perkara tadi. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, berarti harus punya banyak duit. Makanya nggak boleh anti sama duit. Oh, Islam kan ngajarin nggak kaya Ustaz. Kata siapa Islam nggak ngajarin kaya? Ya, Islam justru minta kepada kita untuk jangan jadi miskin. Karena miskin itu kadzal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan itu bisa menyebabkan kepada kekafiran. Orang kalau sudah miskin berani jual diri untuk murtad. Wanita kalau sudah miskin dibayarin teh botol sama mangkok bakso juga bisa zina. Masya Allah. Ya, maka miskin itu bisa mendatangkan kepada banyak kemudaratan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hafalkan Quran surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang dibawa pulangnya besok." Apa maksudnya besok? Akhirat. Kita semuanya bakal pulang. Ingat nggak dulu waktu kita sekolah? Apa kata guru kita? Anak-anak, hari ini tidak ada pelajaran, semuanya pulang. Kita, senang pulang. Waktu kita kuliah, mahasiswa semuanya, dosen statistik nggak masuk. Yes, semuanya pulang. Oke, pulang, semuanya senang. Insya Allah, malam ini Malaikatul Maut datang ke antum. Malaikatul Maut bilang apa? Irji'i, pulang. Antum gimana? Harusnya yes. Yang namanya pulang tuh ngangenin, betul nggak? Ini saya dari sekarang nih nggak pulang-pulang karena saya hari ini penuh sampai malam. Malamnya besok subuh terbang ke Jogja, sampai besok lagi hari Senin saya baru pulang. Kira-kira
Kalau kemudian saya dibilang sama panitia, Ustadz mohon maaf kajiannya batal, Ustadz pulang aja, saya gimana? Wih, senang saya. Kenapa? Pulang. Yang namanya pulang harus yang ngangenin, Mas. Kalau antum disuruh pulang, Mbak disuruh pulang nggak mau, berarti kita lagi ada kasus sama orang rumah, betul? Ya. Mas, kok antum belum pulang jam segini? Iya Ustadz, istri saya neraka. Pantas antum lagi ada kasus. Iya nggak? Kalau rumah surga gimana? Bawaannya pingin pulang aja, nggak mau keluar, pokoknya di rumah aja. Kenapa? Istrinya surga banget. Masya Allah, aduh ya Allah ya, luar biasa ya Islam tuh ya. Makanya kata Rasulullah tuh, nikahilah wanita itu karena agamanya. Kenapa? Surga ada di sana. Saya tuh kalau udah pulang malam ya, udah capek banget, Masya Allah, udah badan pegel semua. Istri saya bukain pintu, Masya Allah wanginya. Begitu dibuka apa kata istri saya? Abi udah pulang, mau mandi atau mau makan dulu? Atau mau mandi sambil makan? Coba. Oh, bayangin. Coba gimana mandi sambil makan? Ya berarti antum bayangin lagi di shower. Allahu Akbar ya. Pulang itu ngangenin loh. Ya, rumah sih nggak gede, kecil. Rumah saya Masya Allah, rumah saya masih ngontrak, main ke rumah saya. Tapi apa? Itu surga kami. Di sana ada anak saya, ada istri saya yang saya banggakan. Itu surga buat kita. Maka kalau disuruh pulang sudah semestinya senang. Senang. Berarti kalau malaikatul maut datang, semestinya antum bilang, yes, pulang. Kalau kemudian nggak mau atau takut, mohon maaf. Jangan-jangan kita lagi ada kasus dengan tempat pulang kita. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang gak berhak untuk pulang. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini saya ingatkan betapa pentingnya nasihat dari Hasan Al-Basri. Seorang ulama besar, ya, di masa kekhilafahan Abbasiyah, beliau menasihati kami, kita semua. Wahai Bani Adam, manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap hari berlalu, habislah kamu hari itu. Berarti kita itu cuma susunan hari. Jadi kalau satu hari habis nih, hari Sabtu, habislah jatah usia kita. Dan kita tidak bisa kembali. Ini dalam banget pesannya. Kalau kemudian hari-hari, berarti apa? Setiap hari berlalu, hilanglah sebahagian dirimu. Berarti andai kita 100 hari berlalu, maka habislah hari-hari untuk kita. Dan tidak ada waktu untuk kembali. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk sisa-sisa waktu kita hiasi dengan amal soleh. Jangan biarkan hari-hari kita dikendalikan oleh orang lain. Kendalikan hidup kita. Kita yang pegang hidup kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang bisa memilih fajir dan takwa diri kita. Pilih untuk diri kita. Jangan pilih maksiat, pilihnya taat. Dan saya ingatkan, ya ini juga pesan dari Utsman bin Affan yang merupakan penutup kajian saya. Utsman bin Affan berpesan kepada kita, ketahuilah wahai manusia, apabila engkau lengah dari dirimu sendiri dan tidak mengadakan persiapan untuk menghadapi kematian, maka sungguh tidak ada orang lain yang mengadakan persiapan kematian untukmu. Jadi yang mempersiapkan kematian itu kita sendiri, bukan orang lain. Maka untuk urusan yang penting dalam hidup kita, kenapa kita nggak serius? Untuk beli mobil, kita serius nabung. Untuk kemudian beli rumah, kita serius nabung meskipun riba. Tapi untuk ajal kita yang sudah di depan mata, di depan hidung kita nggak pernah serius mempersiapkannya. Ini pesan dari Utsman bin Affan. Ini yang ingin saya ingatkan buat antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di akhir juga saya ingin mengingatkan pesan dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama. Sungguhnya engkau bagaikan hari yang dapat dihitung. Jika satu hari berlalu, maka sebagian harimu juga akan pergi. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, namun engkau merasa seluruh yang ada padamu ikut pergi. Oleh karena itu, beramallah. Beramallah. Dan jangan remehkan amal. Sekecil apapun amal, itu akan membawa kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan pulang dari sini, kumpulkan banyak ilmu dan segera berdakwah. Indonesia menanti kerja berat kita. Kenapa? Indonesia hari ini dalam bahaya. Saya kerja sendiri, ustadz-ustadz yang lain sendiri, nggak ada yang bantuin. Ya, tolong kita. Gimana caranya? Ayo sama-sama ambil porsi dakwah. Antum di AKL, ambil porsinya. Kami di Cinta Quran, ambil porsinya. Nggak boleh berantem. AKL itu saudaranya Cinta Quran. DT itu saudaranya Darul Quran. Darul Quran itu bersaudara dengan PKPU. Semuanya saudara. Ya, nggak boleh ada yang saling menegasikan. Itu pesan saya. Mudah-mudahan